Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allifu rahimahu wa ta'ala wa ala man naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di halaman 21 di surat At-Tahrim, dalam surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Ini dikhitabkan, diarahkan hanya kepada mereka orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang kafir nggak masuk. Ya, orang-orang kafir tidak masuk. Kenapa? Karena di sini diarahkan hanya orang-orang beriman, orang mukmin. Kita beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada hari kiamat, pada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketentuan baik dan buruknya, qadar dan qada dan qadar, tentuan hari kiamat dan sebagainya. Itu berarti namanya beriman kita kepada Allah, mukmin. Agarru bil iman, yaitu mereka orang-orang yang sudah menetapkan diri dalam beriman. Jadi khusus ini ucapan untuk orang-orang beriman. Ibarat kalau misalnya kita mau masuk satu tempat, itu undangannya undangan khusus misalnya. Ya berarti hanya undangan khusus saja yang punya undangan dia bisa masuk. Kalau nggak punya undangan dia nggak bisa. Ibarat kita kerja dalam satu instansi, kemudian ada gaji yang bakal kita terima. Berarti orang yang tidak dalam instansi tersebut dia nggak dapat gaji, walaupun dia kerja capek, tapi nggak ada ketentuan dari instansi, sama nggak dapat. Nah ini juga nih, beriman, dia sudah meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah tadi dikatakan, Gu anfusakum ahlikum, jaga diri kalian dan istri kalian, jaga. Jadi Allah berfirman bukan cuma sekedar jaga diri kita saja. Wa ahlikum, dan keluarga kalian, maksud keluarga anak dan istri kalian. Kalian punya anak 2, 3, 4, 5 sebanyak itu kalian wajib jaga. Kalian mempunyai istri 1, 2, 3, dan 4 sebanyak itu kalian wajib jaga. Gitu. Ketentuan syariatul Islam boleh nikah sampai 4. Gitu. Ketentuan. Ini ketentuan. Tapi kalau ada orang nikah 5, enggak boleh. Walaupun tuh misalnya nikah dengan nikah yang sah, tapi yang kelima enggak boleh. Jadi yang lebih dari 4 itu zina nanti namanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi jaga diri kalian dan keluarga kalian. Nah yang disebut dengan keluarga, anak dan istri. Dan bahkan bukan itu saja. Wa kullu man yadkhulu fi hadzal ismi, setiap yang masuk dalam kata-kata ini, misalnya kita berada di dalam naungan keluarga besar. Ya, kita berada di dalam naungan keluarga besar. Kita bukan anaknya, kita juga bukan ponakannya, tapi kita tinggal di rumah orang. Kita tinggal di rumah orang. Kita bukan anaknya dia, kita bukan ponakannya dia, tapi kita tinggal di rumah dia. Nah, bapak itu berkewajiban buat kita jaga diri kita. Menjaga diri kita dari apa semuanya? Nara, dari api neraka. Jadi kalau misalnya ada di rumah kita nih ponakan atau tamu, waktunya sholat wajib kita kasih tahu. Waktunya subuh tuh, ada orang bertamu ke rumah kita, tidur di rumah kita, wajib kita bangunin untuk sholat subuh. Jangan kita bilang biarin dah, dia capek pulang dari kampung misal, capek dia pulang dari Jawa, capek dia pulang dari Sunda, capek dia pulang dari Kalimantan, Sulawesi atau apa namanya, capek biarin dia nggak sholat. Bangunin.
Kalau kita nggak bangunin berarti kita membiarkan orang yang ada di dalam rumah kita masuk neraka. Kita punya murid, wajib kita kasih tahu. Jangan sampai murid-murid kita masuk neraka. Itu wajib kita tahu. Wajib kita nasihatin tetangga kita. Kalau misalnya dia adalah seorang ketua RT, kalau ada ketua RT, kewajibannya satu RT. Ya, satu RT semuanya suruh sholat. Satu RT ada berapa kepala rumah tangga Pak RT? 100, banyak banget. 100 tuh Pak RT kasih tahu sholat. Kepalanya aja. Ya? Kepala keluarnya aja. Semuanya. Kalau sama kepala yang lain banyak. Kepala keluarnya aja 100. Oh, kepala keluarganya doang 100. Bagaimana anak beranak pinak? Banyak. Bisa 300, bisa 400 kalau begitu ya. Masya Allah. Jadi itu ketua RT raja kecil tuh. Ya, ketua RT adalah raja kecil. Nah, berkewajiban untuk menyelamatkan RT-nya itu dari api neraka. Kasih tahu, ayo RT, ayo wargaku ngaji. Nah, kalau jadi RW berarti punya berapa kepala rumah tangga? Lebih banyak lagi. Kali jadi 15 kali sekian 15 RT. Kalau satu RT 400. Wah. Bagaimana kalau ketua lurah? Bukan ketua lurah, Pak Lurah. Bagaimana Pak Camat? Oh, lebih besar lagi kewajibannya. Jangan pikir orang udah mendapatkan jabatan kemudian santai-santai aja. Oh, ada kewajiban. Semakin tinggi semakin berat. Semakin tinggi semakin berat. Amanah. Makin kasih amanah besar. Iya, semakin, tapi pahalanya lebih banyak. Kalau mereka nih misalnya jadi presiden Republik Indonesia, semuanya taat patuh. Wah, presiden yang masuk surga duluan. Iya, presiden yang masuk surga duluan. Beruntung dia jadi kepala negara. Kalau kepala negaranya benar. Tapi kalau kepala negara membiarkan orang pada cukong tuh, pada ngambil duit negara, masuk neraka juga duluan. Gitu. Jadi enaknya jadi pemimpin, bisa masuk surga duluan, bisa masuk neraka duluan. Gitu. Enaknya jadi pemimpin. Alhamdulillah. Jadi nggak apa-apa dipertahankan. Kan untuk dakwah dipertahankan gitu. Yang jadi ketua RT, jadi ketua RW, jadi ketua apa semuanya dipertahankan. Niat untuk dakwah. Kalau kita nggak punya jabatan dakwah susah. Kita nggak punya jabatan dakwah susah. Mereka para wali songo, di antara keberhasilan dakwahnya karena mereka di antaranya jadi raja. Sunan Gunung Jati, ya Sunan Gunung Jati itu kakeknya raja Pajajaran. Siapa namanya? Kakeknya siapa namanya? Prabu Siliwangi, raja Pajajaran. Gitu. Makanya ada orang Betawi kalau melihat ada suasana yang nggak bagus, Pajajaran nanti. Artinya itu Pajajaran yang udah nggak benarnya dulunya gitu. Itu raja terakhir Pajajaran. Kemudian Maulana Sunan Ampel itu Raden Mas, beliau nikahi seorang putri raja. Raden Ampel menikahi putri raja, masya Allah, itu masya Allah. Jadi dakwahnya akhirnya berkembang gitu. Jadi kalau nih anak-anak santri perempuan ya dari Majelis Az-Zahra ini, jangan sampai nanti dinikahkan laki-laki yang nggak ngaji, nggak berkembang udah. Dia belajar, ngaji, pesantren, tahu-taunya dia punya suami yang nggak doyan ngaji, nggak berkembang. Walaupun ustadzah, seorang ustadzah nih, Assalamualaikum, udah kayak macannya apa? Macan apa? Macan tutul. Singapodium. Macan tutul. Sekalian aja macan Kemayoran. Mentang-mentang di Kemayoran. Macan Kemayoran, macan tutul. Walaupun dia seorang ustazah Singapodium. Assalamualaikum. Tapi suaminya bukan ustaz ya, nggak berkembang. Nggak bakal berkembang. Gitu. Ada mana?
Masya Allah, Alhamdulillah. Muat. Alhamdulillah. Jadi orang tua kita ini insya Allah, dengerin ibu-ibu, bakal mengembangun berapa tingkat insya Allah dalam membuat hati baginda Rasulullah. Amin. Niatin aja dulu bertingkat-tingkat. Dia mau ditambahin ini semuanya. Amin. Ya amin. Karena beliau barusan berbisik-bisik, Masya Allah. Ini udah jamaah beliau, murid beliau udah nggak muat, Masya Allah. Iya, anak-anak sudah tidak tertampung. Kasihan. Akhirnya beliau punya ide, gimana nih saya naikin majelis. Oh, saya girang banget. Sampai majelis 3 tingkat saya girang banget. Alhamdulillah. Atau kedepanin tuh, sana di depan ibu Fatmawati, kenapa di sana? Hah? Oh, agak batuk. Kan agak batuk, bukan batuk, beda. Iya. Insya Allah mudahin ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu, misalnya ini kan minggu, Senin besok udah mulai beli beli semen, beli batu, beli ini dah. Bismillah dah. Ibu-ibu ada yang mau bikinin nasi tumpeng, bikinin nasi tumpeng. Yang mau bikin nasi goreng. Yang mau bikin goreng pisang. Yang mau ngasih alhamdulillah, demi kemaslahatan majelis kita di sini. Amin. Ini kebanggaan beliau. Makanya beliau langsung ketika saya lagi ngaji nih langsung berbisik-bisik. Alhamdulillah. Tapi bisik-bisiknya langsung saya ungkapin. Jadi nggak jadi bisik-bisik lagi. Saya langsung udah ungkapin. Ibu-ibu seneng nggak dapat kabar kayak gini? Alhamdulillah. Pak RT sendiri langsung, Masya Allah, Masya Allah. Allah berikan keberkahan, insya Allah. Keberkahan lahir dan batin. Dan ini buat rangka akhirat kita kelak jemaah. Kan enak kalau kita meninggal dunia banyak yang doain. Enak gak? Enak kita meninggal dunia banyak yang doain. Di sana bacain Yasin, di sini bacain pengajian, di sana bacain sholawat. Aduh, asik betul kita di dalam kubur. Ibarat kita lagi di rumah, tahu-tahu ada yang ngasih ini dan itu. Di dunia aja kita girang, bagaimana di hari akhirat, di dalam kubur sendiri. Ya tahu-tahunya ada fulan bin fulan, Assalamualaikum, aduh girangnya luar biasa, alhamdulillah. Di dalam kubur kita tergantung di dunia kita. Kalau di dunia kita baik sama hamba-hambanya Allah, sama umat Rasulullah, di sana kita bakal dibayain insya Allah. Mau ibu-ibu? Oh, alhamdulillah. Tapi nggak buru-buru kan? Bu Fatmawati nggak buru-buru kan? Nggak. Santai aja dulu. Iya. Kalau buru-buru kesian banget Pak. Santai aja dulu. Kan pada akhirnya juga kita semuanya bakal meninggal, betul nggak? Betul. Nggak ada tarjumanul Qur'ani, berkata sang penafsir Quran. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas itu dikatakan tarjumanul Qur'an, penafsir Al-Quran, penafsir yang sangat ulung. Ketika baginda Rasulullah tidur di atas pelepah korma, itu baginda Rasulullah tidur di atas pelepah korma. Kalau ini karpet enak banget, Masya Allah. Ini karpet yang kita dudukin, enak. Rasulullah tidur di atas pelepah korma. Ibu-ibu tahu pelepah korma, kayak pohon kelapa, kayak pelepah kelapa, itu dia. Kayak pelepah kelapa. Kemudian ditaruh alas untuk baginda Rasulullah tidur. Berkeringat baginda Rasulullah, jelas. Orang nggak ada AC, nggak ada apa, Masya Allah, berkeringat. Dan keringatnya baginda Rasulullah nempel di pelepah korma dan bercepak di muka Rasulullah, di badan baginda Rasulullah. Ini baginda Rasulullah tidur bercepak. Kenapa? Karena memang pelepah. Kan ibu-ibu tahu kan pelepah? Coba kita lihat pelepah yang ada di pohon kelapa, pelepahnya kita ambil misalnya, dahannya. Itu ya Allah, enak gak tidur di situ? Bisa, tapi itulah baginda Rasulullah, Masya Allah. Masih ada keringatnya. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas masih kecil. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas sepupu Rasulullah, keluarga baginda Rasulullah. Akhirnya tidur di pelepah korma tersebut, kena keringat baginda Rasulullah. Akhirnya didoakan oleh baginda Rasulullah, ya Allah,
Allahumma alimhu ta'wil. Ya Allah, ya ajarkan ya Abdullah bin Abbas ilmu ta'wil. Gitu. Ilmu ta'wil dalam Al-Qur'anul Karim. Pada akhirnya ketika dalam remaja sampai dewasa beliau di antara pembesar para sahabat. Di mana banyak para sahabat tidak mampu memahami Al-Qur'an secara utuh, akhirnya Sayyidina Abdullah bin Abbas mampu untuk memahami Al-Qur'an secara utuh karena keberkahan dari doa Rasulullah. Makanya kita banyak-banyak kita dapat doa dari mereka para ulama, dari kaum salihin. Banyak-banyak kita minta doa. Doa lagi. Jangan pernah putus minta doa. Sama orang tua, sama guru, jangan pernah putus. Itu jangan pernah putus. Apalagi kalau misalnya ibu-ibu sudah mempunyai mertua, minta doa sama mertua. Jangan sama mertua berantem mulu. Sama mertua berantem mulu, yang gimana mau berkah kalau mertua betul. Qala tarjuman al-Qur'an, berkata sang penafsir Al-Quran Sayyidina Abdullah bin Abbas, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abbas itu pamannya Rasulullah, Sayyidina Abbas. Makanya kalau anaknya berarti siapa dong? Abdullah, sepupunya, sepupu Rasulullah. Firman dzalika, dalam arti seperti itu Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, faqihuhum, ajarkan anak-anak mereka agama. Tuh lihat, faqihuhum, ajarkan anak-anak itu agama. Jadi di antara kewajiban orang tua kepada anaknya untuk ngajarin ngaji. Makanya kalau ada anak-anak kita pada ngaji, berkah, alhamdulillah. Harusnya orang tua juga bersyukur banyaknya ulama yang mengajarkan anak-anak kita, para kiai, para asatiz, para ustadzah, itu yang membina anak-anak kita. Harusnya kita berterima kasih, bersyukur adanya mereka. Karena itu kan sesungguhnya kewajiban kita sebagai orang tua untuk mendidik anak. Karena memang kita tidak mampu, akhirnya anak-anak kita taruh di majelis, kita taruh di pesantren. Awal hasil kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, bersyukur kepada mereka para ulama, kepada para ustadzah, gitu. Bina hubungan dengan mereka, cintai mereka, sayangi mereka, jangan benci mereka. Jangan benci kepada ulama-ulama. Ulama udah ngajarin kita, ngajarin anak kita, menjadikan bumi ini aman, nyaman, tentram, adil, bijaksana. Kemudian kita benci sama mereka, kan lucu. Ibarat kita dikasih segala-galanya, kemudian kita malah bukan berbakti, bukan kita bersyukur, berterima kasih, kita malah ibaratnya naudzubillah min dzalik, ngasih racun kepada mereka. Jangan. Bersyukur adanya banyak mereka para ulama, kaum salihin. Adanya majlis taklim seperti ada di tempat kita ini, alhamdulillah. Itu penguat. Kalau dalam satu kampung ada ada gedung, belum tentu akidah selamat, belum tentu. Namanya gedung, ya kan? Namanya gedung. Walaupun tuh gedungnya kayak istana, walaupun. Tapi kalau majlis taklim, masya Allah, udah membuat berkah. Walaupun majlisnya sederhana, tapi berkah. Banyak keluar di majlis-majlis tersebut orang-orang saleh pada akhirnya, alhamdulillah. Anak-anak yang tadinya kurang ajar sama orang tua beradab. Anak-anak yang tidak paham tentang Allah dan Rasulnya akhirnya paham, alhamdulillah. Berapa banyak anak-anak kecil di sana, di luar, nggak tahu tentang adab, membuka auratnya. Baru-baru sih kenal Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Ini ada bacaan Hasan Az-Zahra Jam'an Nuhsyad, mudah-mudahan beserta Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra berkumpul dan kita bakal dikumpulkan, amin. Masya Allah. Ini ucapan siapa? Bapak yang ngomong. Ini Masya Allah. Hasan Az-Zahra Jam'an Nuhsyad wa nadkhulul jannah fiha nujbar, dan kita bakal masuk surga di dalamnya, dan kita dipaksa untuk masuk surga. Masya Allah. Masuk surga dipaksa. Enak gak? Ibarat kita dapat berkat dipaksa. Ambil nih berkat, ambil. Nggak mau, ambil. Masya Allah, dikasih berkat, dikasih duit 100 juta aja.
Mau nggak? Nggak mau. Nah, saya paksa dong. Kamu masuk surga dipaksa. Amin. Enak nggak? Enak. Dipaksa masuk surga. Gitu. Biwalidi Zahra Abil Batul, dengan keberkahan bapaknya Sayyidatuna Zahra. Sayyidatuna Zahra adalah Sayyidatuna Fatimah. Siapa bapaknya? Rasulullah Muhammad. Al-Mustafa Sayyiduna Rasul, yaitu Al-Mustafa junjungan kita Sayyiduna Rasul. Ya Rabbana bizahra. Ya Allah dengan keberkahan Sayyidatuna Zahra wa biha wa ummiha al-kubara, dan keberkahan bapaknya yaitu Sayyidina Rasul dan ibunya Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Amin. Mudah-mudahan kita bersama mereka dunia dan akhirat kita. Tuh kalau kita nggak ngaji, maka kemana Sayyidatuna Khadijah? Mana kenal Sayyidatuna Fatimah? Boro-boro si Rasulullah nggak kenal. Akhlak, na'udzubillah min dzalik. Gitu. Anak kecil ngomong sama bapaknya, Daddy. Salah ngomong, Dad, mati. Dad udah dead, terus tahu bapaknya dibilang udah mati, Dad. Walaupun namanya Daddy, makanya ganti. Amin. Masya Allah. Gitu. Jadi jangan panggil bapak Dad. Dad minta duit dong, Dad. Astagfirullah, anak kecil manggil Dad. Panggil Abi. Rasulullah mengajarkan Abi ya, Ummi ya. Patah. Apa? Ini jamaah ketawa-ketawa aja nggak ngerti. Ini bapak mau ketawa tapi harus ngerti dulu. Gimana? Papa. Oh papa. Patah. Ya. Berkah ya Mas. Kalau orang lagi bahagia nggak usah pakai ditanya-tanya. Ya kan, biarin aja. Yang penting dia bahagia. Saya juga nggak ngerti ini. Saya ketawa aja. Yang penting bahagia. Betul nggak Pak? Insya Allah. Ini bapak ini bahagia banget mau nyambungin majelis, kan bahagianya luar biasa. Ya kan? Alhamdulillah. Orang boleh punya duit, boleh punya hotel, boleh punya apa? Ini dan itu, Masya Allah. Kan sebaik-baik yang dia punya majelis, masjid, musala. Alhamdulillah. Untuk nanti emang kita mau lama di dunia, selama-lamanya di dunia paling 100 tahun lagi kita, itu juga. Itu kalau lagi. Gak yakin kan 100 tahun lagi? Gak yakin. Siapa yang itu astagfirullah. Bapak umur berapa sekarang? 64 baru. Baru 64 kalau tambah 164 lalu. Bingung juga emang ya Pak. Kayaknya kalau ya 100 ya nggak mungkin. Repot juga. Repot juga. Repotin kesana repot, kesini repot. Yang enak sedang-sedang aja. Yang enak sedang karena Rasulullah usianya 63. Masya Allah. Rasulullah 63 tahun, ini 64. Iya, panjang umur insyaallah. Amin. Panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah. Itu dia. Kalau hidup sehat walafiat, tenang udah. Mau apain udah. Walafiatnya itu, afiat artinya sehat, kita sehat, afiat gemar ngaji. Bukan diartikan afiat itu makan mulu. Afiat itu gemar ngaji, gemar ibadah, itu maksudnya. Dia sehat, ngaji, gemar, ibadah gemar, itu maksudnya sehat walafiat. Jangan kita minta sehat doang. Berapa banyak sehat akhirnya jadi maling. Berapa banyak sehat akhirnya jadi pelacur agama, ngambil duit negara. Betul gak? Sehat doang. Coba nih besok dalam acara rame-rame, acara apa? Pemilu, pusing. Ngaji aja kita udah ngaji. Jadi Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Faqiruhum, ajarkan mereka, anak keturunan, istri, semuanya tentang agama. Ay'allimuhum syara'i'al Islam, ajarkan mereka syariat Islam. Syariat Islam, bukan syariat Yahudi, bukan syariat Nasrani." Gitu. Anak kita sunat, acaranya dangdutan. Acara Yahudi Nasrani kenapa pakai dangdutan? Anak kita nikahan, kawinan, malah pakai dangdutan. Udah gitu banyak tuh pakai sawer-saweran. Nauzubillahi min
Nah, udah gitu banyak sekarang anak-anak ikut nyawer lagi. Tahu lagi tempat nyawer. Ih, seneng betul. Anak-anak kecil usia 13 tahun nyawer dan tahu tempat di mana dia bakal naruh duit di saweran tersebut. Tahu gak tempat naruh nyawer? Baskom. Bukan di baskom. Itu mau orang meninggal. Di baskom katanya. Di baskom tempat orang meninggal. Saweran ini seremnya luar biasa. Dibiarkan begitu saja. Jangan dong. Kita kalau udah ngaji, kawinan, acara apa nggak pakai dangdut udah. Yang ada qasidah, sholawatan, maulidan. Indah gak? Ikuti Nabi Muhammad. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, selamat dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat selamat. Biar orang bilang banyak, wah apaan tuh nikahan diam-diam aja. Emang nikahan mau rame-rame? Mau bakar rumah gitu? Enggak kan? Nikahan berkah semuanya. Ini nggak punya duit, minjem duit untuk nikahan, jangan, berarti nggak mampu. Kalau mau nikah nggak apa-apa. Punya duit 1 juta 2 juta nikah nggak ada masalah. Nggak harus punya ratusan juta gitu. Dalam tradisi kita nggak apa-apa, tekor walaupun nyohor, betul nggak? Betul nggak? Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Kita ada syariat, kita punya hukum Islam namanya. Kita punya pemimpin Nabi Muhammad namanya, bukan yang lain. Nabi Muhammad yang bakal memberikan syafaat kita dunia dan akhirat adalah Nabi Muhammad. Pemimpin kita dunia dan akhirat adalah Nabi Muhammad, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan artis, bukan pejabat, bukan. Tapi siapa? Nabi Muhammad. Ini yang diungkapkan dalam bait-bait syair yang sangat indah di sini, masya Allah. Wa'adibuhum, dan berikan ajaran kepada mereka, berikan adab. Anak-anak kita ajarin adab, bagaimana adab makan dan minum, bagaimana adab duduk, bagaimana adab cium tangan kepada orang tua, cium tangan kepada guru, adab duduk yang benar, adab khusyuk, sopan santunnya, ajarkan kepada mereka. Ay'allimuhum mahasinal akhlaqi, ajarkan kepada mereka keindahan akhlak. Cara makan, cara minum, cara duduk, cara berjalan, cara berdiri, itu ada dalam syariatul Islam. Menghormati yang lebih tua, mencintai yang lebih muda, ada dalam syariatul Islam. Adab kita salat, adab kita berkata-kata, adab kita di dalam rumah, di luar dan sebagainya, ada adabnya, ada ketentuannya. Waqila anna syaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamati man jahul ahluhu. Disebutkan dalam baginda Rasulullah bahwa sedahsyat-dahsyat adab manusia kelak nanti di hari kiamat di mana keluarganya bodoh. Suaminya ustaz, istrinya nggak ngerti ngaji. Boro-boro sih ngaji, sholat nggak bisa. Allahu Akbar, nyebut nama Allah aja udah nggak bisa. Allahu Akbar, aku jubillah. Suaminya ustaz, Allahu Akbar. Apalagi yang bukan suaminya ustaz, istrinya nggak pernah ngaji, nggak pernah tahu tentang hukum syariat. Jadi orang yang paling dahsyat adabnya nih, suami yang paling dahsyat adabnya kalau istri dan anaknya bodoh dengan agama. Boleh jadi bapaknya alim, masya Allah, di majelis alim, di masjid, aktif di majelis, aktif di masjid, tapi anaknya antara maghrib dan isya masih naik motor, main motor, malamnya sedikit ngecek botol, naik motor lagi, ngecek botol lagi, berkawan dengan perkawanan yang tidak benar. Astagfirullahaladzim. Ngaji sih ngaji tuh bapak, tahlilan, kalau perlu sholatnya luar biasa, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di masjid atau di musola. Tapi anaknya tuh yang perempuan dibawa laki-laki, yang laki-laki ngebawa perempuan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Neraka. Itu tuh adab yang paling dahsyat buat suami. Gitu. Wa an Sayyidina Abdullah bin Umar, dan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya Allah ridha kepada keduanya. Kepada Sayyidina Abdullah dan kepada Sayyidina Umar. Seperti tadi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allah ridha kepada Sayyidina Abdullah dan Allah ridha kepada Sayyidina Abbas.
Dan ini Sayyidina Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah dan mertua baginda Rasulullah. Berikut juga cucu mantu. Jadi Sayyidina Umar itu sahabat Rasulullah, mertua Rasulullah, dan cucu mantu Rasulullah. Jadi itu cucunya Rasulullah dinikahi sama Sayyidina Umar. Sementara anaknya Sayyidina Umar, Sayyidatina Hafsah, dinikahi oleh Rasulullah. Masya Allah tuh. Sayyidina Umar sahabat Rasulullah. Sama dengan mereka para aulia tis'ah, mereka para ulama-ulama, wali-wali SAW yang ada. Kita tahu bahwa Sunan Gunung Jati berguru Sunan Ampel. Akhirnya Sunan Gunung Jati dinikahkan oleh putrinya Sunan Ampel di antaranya. Masya Allah. Masya Allah, Zuma Masya Allah. Kemudian kita lihat lagi Raden Fatah, Raden pertama Demak, muridnya Sunan Ampel, pada akhirnya juga dinikahkan oleh putrinya Sunan Ampel. Didekatkan. Itulah dakwah. Itu. Pendekatan dakwah diantaranya dari mereka para dai-dai yang ada itu lewat jalur ekonomi dan atau pernikahan. Akhirnya kuat. Betul. Rasulullah gitu dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sahabat, kemudian mertua juga. Sayyidina Umar sahabat, mertua, kemudian anak cucu juga. Sayyidina Utsman sahabat dan mantu juga. Sayyidina Ali sahabat, kemudian sepupu dan mantu juga. Kita lihat baginda Rasulullah. Wa an Sayyidina Abdullah bin Umar, dan dari Sayyidina Abdullah bin Umar, yang mudah-mudahan Allah ridha kepada keduanya, amin. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'i. Setiap kalian bertanggung jawab. Kita semuanya punya tanggung jawab. Kita suami, kita istri, kita anak, atau bahkan di antara kita yang belum nikah sekalipun, dia bertanggung jawab terhadap dirinya. Ay hafizun mu'tamanun multazimun li salahi ma'tumina ala hifdih. Menjaga dan diberikan amanah, menjalankan kebaikan apa yang telah diberikan amanah untuk menjaganya. Jaga. Bahwa matlubun bil adli fi, dan dituntut buat dia untuk menjalankan keadilan. Yang disebut dengan keadilan, kalau pejabat adil dia menjalankan syariat, itu maksudnya. Itu dia menjalankan syariat, itu namanya adil. Ulama yang adil adalah ulama yang menjalankan syariat untuk umat. Bukan ulama yang kalau ada orang kaya, Masya Allah, kalau ada orang miskin disingkir. Itu nggak adil namanya. Jadi kalau jadi guru yang kaya dan miskin sama. Sama, yang kaya yang miskin sama. Gitu. Jangan dibedain. Oh ini dia ngasih manggah mulu. Oh, ini dia ngasih ketoprak mulu nih. Oh, ini dia ngasih apa namanya, nasi kebuli mulu. Atau ini dia ngasih nasi goreng mulu, atau ngasih duit mulu. Sama. Jangan kita beda-bedain. Ini bapaknya ngasih duit mulu nih, kita samain. Cuma memang bapaknya yang ngasih duit mulu berkahnya lebih banyak memang, karena mengabdi kepada guru, begitu aja. Kalau kita mau anak kita menjadi ulama, maka wajib kita mengagungkan ulama. Kita mau punya anak ulama. Ibu-ibu mau punya anak ulama gak? Bu, mau punya anak ulama gak? Dia udah nikah belum? Saya yang jawab. Dua ada itu. Oh, ponakan. Oh, ponakan Pak. Biasa. Oh ya, ponakan Pak RT. Masya Allah. Allahu Akbar. Gitu. Kalau mau, agungkan ulama. Mau tidak mau, kalau enggak anaknya yang jadi ulama, atau nanti cucunya yang bakal jadi ulama. Amin. Gitu. Tapi wajib mengagungkan ulama. Berarti kalau mengagungkan bukan menghormati saja, lebih daripada menghormati. Itu sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal qiyamu bi masalihi, dan menjalankan kemaslahatan. Itu kita kalau mau bertanggung jawab, kita jalankan kebaikan. Kita sebagai pemimpin jalankan kebaikan. Kita sebagai kepala rumah tangga ajarkan anak dan istri ngaji, bukan dikasih duit mulu. Dikasih jalan-jalan mulu setiap hari. Oh, kalau udah Sabtu dan Minggu apa? Shopping atau ke mana? Ke PRJ atau ke mana? Oh, Masya Allah, semua Masya Allah. Ngaji nggak pernah diajak. Dia ajak jalan-jalan tuh ke laut, ke mana semuanya.
Anak nggak pernah ngaji, diajak sana sini mulanya, akhirnya itu jadi musuh. Akhirnya jadi musuh. Berapa banyak anak yang ketika masa kecilnya itu manja dengan harta, pada akhirnya ketika dewasa jadi musuh besar, musuh bebuyutan orang tuanya. Salah pendidikan. Nauzubillahi min dzalik. Memang sih sakit, menyakitkan di mana kita berpisah dengan anak. Anak baru mulai tumbuh, kita taruh di pesantren. Sakit emang, siapa yang bilang nggak sakit? Nyesek, kalau kata orang Betawi bilang, nyesek sampai ubun-ubun. Nyesek, tapi kan untuk kebaikan bersama. Amin. Gitu. Jangan punya anak biar sama saya nih, ibarat dalam bahasa Betawi ini sama babak aja, babak di bawah ketek babak. Sampai anak dewasa nih, enggak, nanti akhirnya nggak jadi disiplin anak, nggak jadi sukses. Biarkan anak biarkan anak jauh dari kita untuk pendidikan. Nanti bakal dekat nanti. Di dunia nggak sampai, nanti di akhirat bakal sampai. Kita bakal dekat dengan mereka. Amin. Walaupun kuburan kita di mana, kuburan anak kita di mana, mereka bakal bersatu dengan kita di dalam kuburan. Sampai nanti di dalam surganya Allah. Amin. Tapi memang harus berkorban. Biarin anak-anak kita di rumah ulama. Ini anak-anak kita di rumah ulama, ditelepon-teleponmu. Udah gitu terkadang udah lagi asik-asik ngaji, lagi asik-asik pesantren, dia pulang. Biarkan nangis di dunia, jangan sampai nangis di akhirat. Ya Bu? Capek kan, sakit. Anak baru keluar, baru lagi kita sedang cinta-cinta, masuk pesantren. Masuk majlis salim, Allahu Akbar. Kita baru melihat dia baru jatuh, dia diri, dia bangun, dia nyanyi, nangis, kemudian nggak ada di hadapan kita. Tapi nggak ada di hadapan kita untuk ngaji, untuk belajar, untuk kenal Allah. Dan itu kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai orang tua. Jangan kita manjakan anak. Umum anak yang dimanjakan orang tua sampai kapanpun nggak bakal berhasil, nggak bakal sukses. Hidupnya sama orang tua mulu. Sampai tua, bahkan sampai udah berkeluarga, dia masih kelonan sama orang tuanya ibaratnya. Sama orang tuanya, minta duit sama orang tua. Allah udah berkeluarga, udah punya anak. Pak, tolong dong Pak. Pak, ini saya astagfirullah. Nggak sukses tuh anak. Bisa jadi karena salah didik. Gitu. Kita akui anak bisa seperti itu karena salah didik orang tuanya. Karena kalau di pesantren minimal dia sholat berjamaah di pesantren. Ada rasa hormat kepada orang tuanya. Dia nggak punya duit juga nggak berani ngomong sama orang tua, nggak enak dah. Gitu. Itu lihat, didikan beda dengan orang yang tidak terdidik. Orang yang terdidik beda dengan orang yang tidak terdidik. Orang yang ngaji beda dengan orang yang tidak ngaji. Mau dikatakan apapun, tetap orang yang ngaji dengan orang yang tidak ngaji beda. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpin. Fil akhirati, kelak di dalam akhirat. Fa in wafa'a ma 'alaihi min al-wi'ayah, andaikan dia bisa menjalankan ketentuan dia untuk selalu menjaga, hasalallahu al-hadzul awfar, dia bakal mendapatkan bahagian yang sangat besar. Dia dapat ridha Allah, dia dapat pahala dari Allah. Wa illa, kalau dia tidak menjalankan sebagai pemimpin, talabau kullu ahadin minhum bihaqqihi fil akhirah, maka orang lain bakal menuntut dia kelak nanti di hari akhirat. Kalau anak nggak dididik, kalau istri tidak dididik, kalau cucu tidak dididik, kalau murid tidak dididik, keluarga tidak dididik, tetangga tidak dididik, handai taulan tidak dididik, tetangga semuanya yang jauh tidak dididik, kita bakal berkewajiban dan kita bakal ditanya oleh Allah atas apa yang sudah kita lakukan. Fal imamul a'zam, pemimpin yang besar seperti presiden, atau naibu atau wakil presiden, ra'in, dia seorang pemimpin. Fahuwa waliyun alim, dia sebagai memimpin mereka. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, seorang presiden, wakil presiden bakal dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dia pimpin. Allah hukukahum aula, apakah dia sudah menjalankan kewajiban atau tidak? Warajulu ra'in, seorang suami pemimpin fi ahli, kepada keluarganya, anak dan istrinya.
Ai zaujati wa ghairiha, yaitu kepada istri dan lainnya, anaknya, kemudian yang ada di dalam rumah, misalnya tukang sapunya, tukang nasinya, tukang bebersihnya. Mas'ulun an ra'iyati, bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpin. Wa huwa hal waffahum hukukahum, apakah dia sudah menjalankan kewajiban mereka? Min kiswatin, memberikan baju, manafaqatin, nafkah pada anak dan istri, wa ghairi ma, dan lain sebagainya, ka husni ushratin aula, seperti kebaikan berakhlak atau tidak. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, istri memimpin di rumah suaminya. Kalau suaminya lagi nggak ada, nggak boleh ada orang masuk ke rumah, nggak boleh, walaupun siapapun, kecuali orang tua dan mertua. Walaupun itu adalah adik ipar, nggak boleh masuk di mana suami tidak ada, apalagi si tukang kredit. Adik ipar aja mau masuk di mana suami nggak ada, nggak boleh, apalagi tukang kredit. Nggak boleh tukang kredit masuk rumah nggak ada suami, nggak boleh. Tamu, apapun siapapun tamu, nggak boleh masuk nggak ada suami. Dan istri ini wajib menjaga, gitu. Walaupun ada suami, kalau tidak diizinkan nggak boleh kita nyuruh tamu masuk, kecuali diizinkan oleh suami. Wa hiya mas'ulatun, istri itu bertanggung jawab an ra'iyatiha, terhadap pimpinannya. Hal gamat bima 'alaiha aula, apakah dia sudah menjalankan kewajiban dia sebagai istri atau tidak. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidi, seorang pembantu memimpin duit junjungannya. Misalnya seorang pembantu dikasih duit ini dan itu, atau seorang petugas dikasih amanat dari pemimpinnya ini dan itu. Bihifzihi, dia bisa menjaga, wal qiyam bi masalihi, dan menjalankan kemaslahatannya. Wa huwa mas'ulun, nah seorang pembantu saja itu dia bertanggung jawab an ra'iyati, terhadap yang dipimpin. Hal waqfa bima 'alaihi aula, apakah dia sudah menjalankan kewajiban atau tidak. Wa rajulu ra'in fi mali abi, seseorang bertanggung jawab, seseorang itu memimpin harta bapaknya. Kalau jadi anak, menjaga harta bapaknya. Kita nih jadi anak, laki atau perempuan, belum nikah, kita wajib memimpin harta bapak kita. Jangan bapak kita motornya lagi nggak ada, kita langsung main pakai. Itu namanya nggak menjaga. Izin dulu sama bapak. Ada punya mobil, izin dulu sama bapak. Jangan songong namanya. Itu. Punya sarung bapak, izin dulu sama bapak. Punya peci bapak, izin dulu. Gitu. Izin kemana-mana, izin. Pak, jangan walaupun tuh anak udah jadi gubernur, udah jadi jenderal, udah jadi orang kaya, nggak mau izin sama bapaknya, nggak berkah. Walaupun dia pejabat, nggak berkah. Walaupun dia orang kaya, walaupun dia jenderal, nggak berkah. Keberkahan itu bukan karena dia jenderal atau orang kaya, tidak. Keberkahan itu kalau Allah ridha dan orang tua ridha. Bahwa mas'ulun an ra'iyati, yaitu seseorang anak bertanggung jawab terhadap yang dia pimpin. Al-waqfa bidzalika aula, apakah dia sudah menjalankan atau belum. Fa kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kalian bertanggung jawab terhadap yang dipimpin. Wal fa' jawabu syarat. Fa' di sini adalah jawab syarat. Fa kullukum. Fa kullukum jawab syarat. Mahzuf, yang terbuang. Wa dakhala fi hadzal umum al-munfarid alladhi la zawja lahu wa la khalid. Maksud dalam kelompok ini juga orang yang tidak punya pasangan, itu, yang tidak punya pasangan, orang yang belum nikah masuk dalam kelompok ini. Tetap dia bertanggung jawab terhadap dirinya. Fa innahu yusaddiqu 'alaihi annahu ra'in fi jawarihi. Jadi walaupun orang dengan hidup dengan sendiri saja, dia memimpin anggota tubuhnya, dia hidup sebatang kara misal, tetap dia adalah pemimpin untuk dirinya. Hatta ya'mal al-ma'murat, sampai dia menjalankan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Wa yajtanibal manhiyat, dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Rawi Imam Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi.